akan mulai pelajaran hari ini, pelajaran Melek mengenai hidup sederhana. Ya, Pak Tri di sini akan membagikan pelajaran yang begitu luar biasa, dan nanti kita akan tanya jawab setelah materinya disampaikan. Dan untuk teman-teman yang di rumah, nanti akan dirilis ya di YouTube channel Ayo Melek. Jadi masih tetap bisa menikmati pelajaran ini. Langsung saja kita berikan kepada Pak Tri. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya berterima kasih sekali untuk kesempatan ini karena akhirnya ada orang yang tertarik dengan hidup sederhana ya. Saya pikir semua orang tidak tertarik dengan tema-tema semacam itu. Sekarang orang semakin menjadi materialistis. Oke, ini sebenarnya buku yang saya tulis sudah lama sekali. Saya lupa tahun berapa, tapi sudah lama ya, waktu saya masih kuliah dulu. Dan sebenarnya secara teori isi saya sudah lupa. Cuma secara praktis memang masih sangat aktual karena saya sampai saat ini menjalani prinsip-prinsip hidup sederhana dan hidup sederhana. Jadi saya mau share mengenai hidup sederhana atau kesederhanaan secara umum saja ya, secara umum. Karena kesederhanaan atau simplicity atau simple living itu sekarang ini sudah menjadi topik yang agak luas ya, karena sudah banyak orang-orang yang mempraktekannya, terutama di luar negeri, di Amerika, di Eropa banyak sekali, dan di Asia juga sudah mulai masuk. Dan ya berharap ini akan populer juga di Indonesia suatu saat ya. Oke, kesederhanaan, hidup sederhana di era materialisme, karena saat ini era kita ya, materialisme. Jadi bagaimana kita bisa menjalani hidup sederhana di era materialisme ini. Oke, berkaitan dengan kesederhanaan atau hidup sederhana, pertanyaan yang pertama adalah, apa itu sebenarnya hidup sederhana? Nah, kalau misalnya kita lihat-lihat berbagai praktek hidup sederhana yang saat ini bisa kita lihat di internet ya, yang dilakukan oleh banyak orang di dunia, ada banyak sekali definisi atau praktek hidup sederhana. Misalnya yang pertama, hidup sederhana itu adalah hidup dengan kepemilikan yang sesedikit mungkin. Jadi, kalau misalnya orang punya baju, mereka punya baju sesedikit mungkin, secukupnya, misalnya hanya 2 potong atau 5 potong, nggak sampai 1 lemari penuh, begitu. Kalau misalnya punya kursi, ya kursi seadanya. Kalau misalnya seperti saya tinggal sendiri, kursi ya satu saja, satu cukup, begitu. Tidak perlu kursi yang besar, begitu. Itu ada orang-orang yang menjalani hidup sederhana semacam itu. Jadi mereka berusaha untuk memiliki barang benar-benar secukupnya, tidak berlebihan begitu. Mulai dari baju, mulai dari perabot, mulai dari rumah juga, rumah tidak terlalu besar, rumah kecil saja sesuai dengan kebutuhan begitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, ada juga yang menjalani hidup sederhana dengan menitik beratkan pada ide kemandirian. Jadi bagaimana mereka bisa hidup secara mandiri keluar dari sistem ekonomi kapitalis yang ada sekarang ini. Nah, prakteknya biasanya mereka melakukan pertanian sederhana atau berkebun ya. Dan kalau mereka yang tinggal di perkotaan karena lahannya kecil, mereka memanfaatkan lahan-lahan misalnya pekarangan begitu dan lain-lain. Makanya kan ada yang lagi cukup populer saat ini, pertanian lahan sempit. Nah, itu bagian dari praktek-praktek hidup sederhana. Kemudian ada juga yang zero wasting atau recycling. Jadi gaya hidupnya itu mereka mendaur ulang. Jadi mereka tidak mau pakai bahan-bahan yang benar-benar baru. Kalau misalnya saja ya mau bikin rumah gitu, mereka tidak mau
pakai kayu atau menebang pohon begitu, atau mereka pakai batu-batu, pakai semen gitu, karena itu semuanya merusak alam menurut mereka. Jadi mereka pakai bahan-bahan yang bekas, jadi bekas dibikin lagi, misalnya saja dari botol atau macam-macam, ada yang bikin dari ban, ada juga yang bikin dari kayu-kayu bekas rumah, ada yang bikin dari ya barang-barang bekas, barang bekas apa saja yang bisa ditemukan di sekitar mereka, dan itu yang mereka bikin. Kalau misalnya belanja, mereka juga tidak mau pakai plastik dari toko, misalnya dari minimart, mereka tidak mau, mereka selalu bawa tas belanja sendiri. Juga kalau jalan-jalan, mereka tidak mau beli aqua misalnya, mereka selalu bawa botol dari rumah. Nah, itu gaya hidup, salah satu gaya hidup recycling. Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi, yang disebut sebagai free economy atau hidup tanpa uang. Itu ada beberapa orang yang mencoba itu, dan mereka benar-benar mempraktekkan itu. Jadi seperti kembali ke zaman dulu, karena uang itu kan sebenarnya bagi mereka ya, itu seperti semacam perbudakan begitu loh, dan mereka mau keluar dari itu, mereka mau bebas dari yang namanya uang. Jadi mereka tidak menggunakan uang sama sekali. Mereka biasanya ya berkebun dan lain-lain. Kalau mereka memerlukan barang-barang tertentu, mereka biasanya melakukan barter. Jadi benar-benar kayak zaman dulu. Itu ada beberapa orang yang melakukan itu di Eropa. Di Amerika saya rasa juga ada beberapa orang yang melakukan ini, free economy. Dan beberapa tahun yang lalu itu cukup populer ya di internet, dan saya rasa pengikutnya ya juga lumayan banyak. Dan kalau di internet masih banyak lagi bentuk-bentuk dari hidup sederhana, tapi itu praktek-praktek mereka ya. Nah, untuk keperluan kita, saya pikir definisi mengenai hidup sederhana yang paling aktual bagi kita saat ini ya sederhana saja, yaitu hidup sederhana itu adalah hidup berdasarkan kebutuhan dan bukan pada keinginan. Dan saya pikir ini kita semua sudah tahu ya, dan di salah satu video Melek itu saya dengar ini diucapkan juga. Jadi karena kalau kebutuhan kita itu kan terbatas ya, misalnya kita makan ya 3 kali sehari, ya kan. Kalau pakai baju, paling pol kita pakai baju itu kan 3 lembar. Celana, baju, jaket gitu. Tidak mungkin kita pakai 10 lembar sekaligus. Begitu. Jadi berdasarkan kebutuhan dan bukan berdasar keinginan. Kalau keinginan kan kita menginginkan segala sesuatu ya. Kita makan sudah cukup, tapi kita ingin lebih. Dan baju juga. Baju sebenarnya cukup 2 atau 3, tapi kita ingin lagi dan lagi sampai lemari kita penuh dengan baju. Nah itu, jadi hidup berdasarkan kebutuhan dan bukan keinginan. Juga definisi yang lain adalah tidak kaya tetapi juga tidak miskin. Jadi di tengah-tengah ya. Jadi sebenarnya kalau digambarkan secara linear begitu, jalan hidup manusia itu selalu berangkat dari satu titik ke titik yang lain, yaitu berangkat dari titik kekurangan kepada keberlimpahan. Jadi dari kemiskinan kepada keberlimpahan atau kekayaan. Orang selalu berjalan seperti itu. Dulu ketika manusia diciptakan, mereka juga masih kekurangan, kemudian bekerja macam-macam, dan akhirnya punya banyak hal, punya segala sesuatu, menjadi kaya raya. Demikian juga orang, kalau misalnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya kita dari Jawa ya, merantau kemana begitu, biasanya kita juga nggak punya apa-apa kan. Tapi kemudian bekerja dan lain akhirnya menjadi kaya raya. Jadi selalu seperti itu garisnya. Nah, hidup sederhana itu keluar dari kemiskinan atau kekurangan, kemudian berhenti sebelum dia menjadi kaya raya. Jadi dia titik tengah ya. Oke, jadi hidup sederhana itu semacam itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari mana kesederhanaan datang? Jadi sebenarnya dari mana ide kesederhanaan itu? Siapa yang pertama kali mencetuskan kesederhanaan? Nah, saya bicara dalam sejarah kesederhanaan Kristen ya, dari sejarah Kristen. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebenarnya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu merencanakan kekayaan untuk manusia. Jadi
kebahagiaan manusia itu adalah keberlimpahan ekonomi. Jadi kalau manusia mendapatkan segala-galanya, dia akan bahagia. Itu rencana Tuhan yang dulu, yang pertama kali, dan itu terlihat dalam pemanggilan Abraham. Kalau misalnya kita baca ya, kitab Kejadian 12 ayat 1-3, di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan, memberkati. Dan kemudian kalau kita baca pasal 13 ayat 2, di situ dikatakan, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Jadi rencana Tuhan yang pertama itu memang sebenarnya manusia harus kaya. Tetapi bukan kaya sendiri ya, kaya, semua orang harus kaya. Makanya Abraham dipanggil, diberkati untuk memberkati, untuk menjadi berkat begitu. Jadi kalau dia sudah misalnya sudah berkelimpahan, dia harus membantu orang lain untuk menjadi berlimpah. Nah, tetapi dalam sejarah Alkitab, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika akhirnya orang-orang Israel dipanggil pada zaman kerajaan ya, akhirnya sudah menjadi sangat sukses, menjadi sangat berlimpah, ternyata mereka tidak bisa menjadi berkat untuk orang lain. Mereka tidak mau membagikan keberlimpahan itu. Tetapi justru sebaliknya, mereka menindas orang-orang lain. Jadi ketika mereka diberkati dengan kelimpahan, mereka mau lagi gitu. Dan itu sudah menjadi semacam keserakahan gitu. Jadi mereka tidak pernah puas. Kalau kita baca di dalam kitab Amos 4 ayat 1, dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Ya, jadi justru ini yang mereka lakukan. Bukannya ketika mereka berlimpah, mereka membantu orang-orang miskin, justru mereka menindas orang miskin supaya mereka semakin kaya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa akhirnya Tuhan menyadari bahwa manusia tidak bisa dipercaya dengan kekayaan. Kekayaan justru membuat mereka semakin serakah, tidak mau membantu orang lain, bahkan menindas orang lain. Nah, di situ akhirnya disadari bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang baik untuk manusia. Nah, dari situ kemudian muncullah Yesus dengan kesederhanaan. Jadi tidak lagi Tuhan itu merencanakan kekayaan untuk manusia, tetapi kesederhanaan. Itu Yesus mengajarkan itu. Nah, ayat-ayatnya banyak ya mengenai kesederhanaan Yesus. Misalnya dalam Matius 6 ayat 11, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi ini gaya hidup Yesus semacam itu. Dia tidak seperti orang-orang lain, orang-orang Yahudi pada waktu itu yang suka sekali menumpuk kekayaan. Dia tidak seperti itu. Dia cukup saja gitu, cukup sehari untuk sehari begitu. Intinya sederhana ya. Ini gaya hidup yang diterapkan oleh Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kemudian itu juga terlihat dari cerita mengenai pencobaan di padang gurun. Di 4 ayat 8 kita baca ya. Saya baca. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan segala kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini dengan tegas Yesus menolak semua kerajaan dan kemegahannya. Kerajaan dan kemegahan adalah tujuan atau sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Kekayaan, kelimpahan, nama, semuanya ya. Tetapi Yesus dengan tegas menolak itu. Jadi
ideal Yesus itu sudah tidak sama lagi dengan ideal perjanjian lama. Perjanjian lama yang diidealkan adalah kekayaan, keberlimpahan gitu ya. Daud, Salomo, kalau kita bicara mengenai tokoh-tokoh itu, mereka tokoh-tokoh yang sangat kaya raya, memiliki segala-galanya. Tetapi Yesus sudah tidak seperti itu lagi. Karena apa? Yesus mengajarkan sesuatu yang dari Tuhan, bahwa kekayaan itu manusia tidak bisa dipercaya dengan kekayaan. Kalau manusia dikasih kekayaan, mereka bukannya akan berbagi, malah mereka semakin akan menjadi serakah dan menindas sesama. Itu yang terjadi dalam sejarah Israel. Kemudian ada ayat yang lain lagi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, sebenarnya Yesus punya rumah ya, menurut banyak penafsir di Kapernaum. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa itu menjadi hal yang tidak penting gitu bagi Yesus. Jadi seakan-akan ya Yesus tidak memiliki itu, dan hal-hal yang semacam itu tidak dipentingkan gitu dalam hidup Yesus. Tetapi Yesus juga tidak bergaya hidup asketik. Kalau misalnya kita bandingkan, kita baca dalam Matius 11 ayat 19, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, Yesus datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ya. Jadi selain di satu sisi Yesus menolak kekayaan, keberlimpahan yang berlebihan, dia juga tidak hidup seperti asketik ya, seperti pertapa, atau tidak hidup dalam kemiskinan ekstrim seperti yang dipraktekkan Yohanes Pembaptis. Dia kan hanya makan madu hutan dan belalang ya. Yesus tidak seperti itu. Yesus hidup seperti biasa aja begitu. Biasa, kadang-kadang dia datang ke pesta begitu. Kalau diundang, dia sering diundang ya, sering diundang dalam pelayanannya untuk makan-makan. Dia makan-makan, dia nggak menolak semua itu. Tetapi dia tidak berlebihan gitu. Peminum dan pelahap ini adalah kata-kata dari musuhnya ya, jadi tidak menggambarkan yang sebenarnya. Ini cuma menggambarkan bahwa Yesus terbuka untuk menghadiri pesta-pesta yang diadakan orang pada waktu itu. Jadi Yesus ada di tengah-tengah ya. Dia menolak berlebihan, tetapi juga menolak atau tidak mempraktekkan kemiskinan yang ekstrim atau kehidupan asketik. Jadi dia di tengah-tengah, itu yang kita sebut sebagai sederhana. Nah ini sejarah Kristen. Jadi kesederhanaan itu pertama kali dimunculkan oleh Yesus dalam sejarah Kristen. Dan itu terjadi juga dalam sejarah agama-agama lain. Kalau misalnya kita lihat Islam, Islam juga semacam itu kan. Jadi dulu zaman jahiliyah itu sebelum Muhammad datang, terjadi berbagai ketidakadilan, penindasan, dan lain-lain. Kemudian Muhammad datang untuk mengkritik semuanya itu. Nah ini ada beberapa hadis yang saya kutip di sini. Dia berkata, Muhammad pernah berdoa ya, menurut hadis ini, Tuhan biarkan aku hidup sebagai orang miskin, mati sebagai orang miskin, dan bawa aku bersama-sama dengan kelompok orang miskin. Nah, ketika istrinya Aisyah bertanya, dia menjawab, karena orang miskin akan masuk surga 40 tahun lebih cepat dari orang-orang kaya. Nah ini, tapi kutipan ini saya ambil dari buku-buku tentang sufisme ya. Dan saya tidak tahu karena kalau di Islam memang ada banyak sekali sumber, jadi saya berikan tanda tanya apakah ini benar atau enggak. Tetapi ini literatur yang saya baca seperti itu. Juga kalau kita lihat dalam agama Buddha juga semacam itu. Buddha itu datang dulu, dia juga mengajarkan kesederhanaan.
Dan ajarannya itu disebut sebagai jalan tengah, dan itu yang menjadi judul buku itu, Jalan Tengah. Jadi pas Buddha datang dulu, itu ada dua kelompok besar, kelompok filsafat besar di India kuno. Yang pertama adalah kelompok Karvaka, dan yang kedua kelompok Tirtya. Kelompok Karvaka itu adalah kelompok orang yang mereka tidak percaya kalau setelah mati itu akan ada kehidupan lagi. Mati ya mati. Nah, karena itu mereka hidup sangat hedonis. Mereka mengejar apapun yang mereka mau. Mereka mau kaya, mereka bekerja keras, bahkan mereka menindas sesama, dan mereka ya hidup hedonis semacam itu, hanya mengejar kesenangan. Di sisi lain ada kelompok Tirtya. Kelompok Tirtya itu kelompok asketik yang mereka sampai menyiksa diri. Mereka pergi ke hutan, kemudian berpuasa, dan puasanya itu kadang-kadang sangat ekstrim gitu, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan gitu. Buddha sendiri kan dulu ketika memutuskan untuk keluar dari kerajaan karena dia seorang pangeran kan, dia ikut bergabung dalam kelompok asketik ini, Tirtya ini, sampai kemudian dia menyadari bahwa itu tidak berguna. Jadi menurut Buddha, yang Karvaka itu juga tidak berguna, Tirtya tidak berguna. Yang bagus itu adalah jalan tengah, gitu, kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu ditemukan di mana-mana ya, di Kristen, di Islam, di Buddha. Kemudian kalau kita baca tokoh-tokoh filsafat di Yunani kuno, Socrates, Epicurus, itu juga semua mereka mengajarkan kesederhanaan. Oke, jadi itu jawaban atas pertanyaan dari mana datangnya kesederhanaan. Kemudian pertanyaan yang lain adalah mengapa harus hidup sederhana? Mengapa kita harus hidup sederhana? Nah, ada 3 menurut saya jawabannya. Yang pertama adalah karena hidup sederhana itu adalah gaya hidup yang ideal, gaya hidup yang agung, gaya hidup yang mulia. Kenapa seperti itu? Karena itu dicontohkan oleh para pendiri agama. Kalau kita mengagumi tokoh-tokoh agama ya, dibanding dengan tokoh-tokoh politik seperti misalnya Julius Caesar, Alexander Agung, itu juga tokoh-tokoh sangat hebat. Tetapi yang gaya hidupnya atau ajaran hidupnya sama sekali berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para pendiri agama. Nah, itu adalah gaya hidup yang diajarkan oleh tokoh-tokoh ini. Ada Socrates, ada Epicurus, dan lain-lain. Kemudian, kenapa gaya hidup sederhana? Karena gaya hidup sederhana itu akan membuat hidup kita lebih bahagia dan bermakna. Kenapa? Karena kita tidak mesti menghabiskan seluruh waktu untuk menumpuk materi, untuk bekerja, membanting tulang begitu. Karena yang kita kejar kan terbatas ya. Kita tidak mau menaklukkan dunia. Kita tidak mau punya 10 atau 20 rumah. Kita cukup 1 rumah yang kecil saja gitu. Jadi kita tidak perlu kerja membanting tulang 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu. Maka kita bisa punya lebih banyak waktu. Maka banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna dalam hidup, seperti misalnya keluarga, hobi, spiritualitas, dan lain-lain. Tergantung apa yang menarik bagi kita, yang benar-benar menjadi minat kita. Kalau orang masih mengejar kehidupan berlimpah, biasanya mereka akan menggunakan seluruh waktunya untuk bekerja, kan? Kerja di kantor dari pagi sampai sore, kemudian mereka masih berusaha untuk cari sampingan lagi di sore hari, misalnya mengajar atau apa. Kemudian weekend mereka juga masih lembur lagi kalau ada lemburan. Semuanya waktu mereka dihabiskan untuk bekerja. Tapi kalau kita mengadopsi hidup sederhana, kita punya batasnya di sini, dan mungkin waktu kita bekerja yang normal 8 jam sehari udah cukup. Maka kita punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang paling bermakna, misalnya keluarga, atau kalau kita punya hobi ya hobi, atau kalau kita tertarik dengan hal spiritualitas, kita punya banyak waktu untuk itu. Gitu. Kemudian kenapa hidup sederhana? Karena hidup sederhana itu adalah, menurut saya, itu standar hidup terbaik. Seperti saya bilang tadi. Jadi apa ya, garis hidup manusia itu kalau digambarkan itu seperti garis
dari satu titik ke titik yang lain, dari kekurangan kepada keberlimpahan. Orang selalu berjalan ke sana. Dan hidup sederhana itu ada di tengah-tengahnya. Jadi dia berhenti di tengah begitu. Jadi dia tidak miskin dan tidak kaya. Kenapa tidak miskin dan tidak kaya? Kalau miskin, ya menderita. Gitu. Jadi jangan miskin. Kenapa tidak kaya? Karena kalau kaya itu merusak. Loh, kok bisa? Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Miskin itu sama dengan menderita. Ini kita bicara mengenai kemiskinan absolut ya. Jadi kemiskinan kan ada dua, ada kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif itu maksudnya kemiskinan dalam perbandingan gitu ya. Kalau misalnya kita punya sepeda dibandingin dengan orang punya motor ya kita miskin. Kemudian kita punya motor kalau dibandingin dengan orang punya mobil kita miskin. Ya, bukan kemiskinan relatif semacam itu. Kemiskinan absolut artinya kita tidak punya apa-apa, benar-benar tidak ada apa-apa. Nah, kemiskinan yang seperti itu sama dengan penderitaan. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama adalah selalu kekurangan. Miskin itu kan selalu kekurangan ya, sulit mengakses kebutuhan pokok. Misalnya untuk kebutuhan pokok sandang, pangan, papan sulit. Apalagi sekarang kebutuhan pokok bertambah lagi, seperti misalnya pendidikan, anak-anak, kemudian kesehatan. Itu sudah menjadi hal yang sangat penting. Dan kalau kita miskin, kita akan sulit mendapatkan semua itu. Dan kita akan menderita karena itu. Kemudian miskin, ini terutama dalam masyarakat konsumeris ya, itu seakan-akan hanya menjadi penonton kemajuan. Ini ada beberapa kutipan. Yang pertama dari Douglas Goodman, dia bilang dalam masyarakat produksi, orang miskin akan digambarkan sebagai orang yang tidak bisa berproduksi, seperti para pengangguran begitu. Dan pengangguran kan image-nya tidak bagus ya. Dan juga dalam masyarakat konsumeris, orang miskin digambarkan sebagai orang yang tidak bisa membeli apapun atau melakukan konsumsi. Jadi orang bisa beli handphone yang baru, kita nggak bisa beli. Orang bisa beli sepeda motor yang bagus begitu, kita cuma naik sepeda. Orang bisa liburan ke Bali, kita cuma bisa liburan, bahkan kita nggak pernah liburan gitu. Jadi kita hanya bisa menonton saja. Nah itu gambaran orang miskin dalam masyarakat konsumeris. Juga ini ada kutipan lagi. Karena uang yang terbatas, menjadi miskin berarti menjadi orang yang tidak bisa mengikuti tren. Itu artinya menjadi miskin berarti juga kehilangan harga diri, diliputi perasaan malu, karena selalu tidak bisa menikmati apa yang disebut sebagai kebahagiaan hidup. Apa yang ditawarkan oleh dunia dan kemajuan. Hidup bahagia yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk selalu menikmati atau membeli apa saja yang tengah menjadi tren, menjadi viral. Tidak ketinggalan oleh orang lain dan bahkan menjadi yang pertama membeli atau menikmati semua dibandingkan dengan orang lain. Nah, tujuan hidup manusia kan seperti itu ya, selalu mengikuti tren. Kita sudah punya handphone ini tahun ini, tetapi tahun depannya ada keluaran baru lagi, semua orang beli. Dan kita juga ingin membeli begitu. Nah, kalau kita bisa membeli, apalagi kita yang pertama bisa membeli di lingkungan kita dulu yang punya, baru tetangga-tetangga kita punya, itu yang disebut dengan kebahagiaan, hidup bahagia. Kita bisa punya sesuatu yang orang-orang lain belum punya. Nah, itu kebahagiaan menurut masyarakat konsumeris, budaya konsumerisme. Dan orang miskin tidak bisa melakukan itu. Jadi begitu. Kemudian merasa kalah, inferior, tidak berarti. Harga diri dan martabat manusia dibangun selalu dengan menyamai apa yang dimiliki para tetangga. Seperti misalnya tetangga barusan beli TV flat yang besar gitu. Nah, kita pasti juga pengen untuk beli itu. Tetangga beli mobil, kita juga pengen beli. Mereka yang tidak bisa melakukan itu akan disebut sebagai para penonton dari mereka yang bisa. Menjadi konsumeris dengan membeli semua barang yang sedang tren adalah tanda kesuksesan sebuah jalan tol untuk dikagumi banyak orang. Nah, ini yang terjadi semacam itu ya. Dan kalau kita miskin, kita tidak bisa melakukan itu, maka kita jadi merasa inferior gitu dibanding dengan orang-orang yang bisa melakukan itu. Nah, kemudian ini tidak semua ya, tetapi ini ada teologi
teologi tertentu di dalam gereja yang mengatakan bahwa miskin itu terjadi karena kita berdosa. Itu terutama gereja-gereja yang menganut teologi sukses. Jadi kalau menurut mereka, yaitu berdasarkan ayat-ayat di Perjanjian Lama itu, Tuhan kan ingin memberkati orang ya, memberkati orang menjadi kaya raya. Artinya kalau kamu baik, pasti kamu akan diberkati Tuhan dengan banyak kelimpahan. Jadi kalau kamu saat ini belum punya kelimpahan, masih kekurangan, artinya kamu ada dosa. Nah itu menurut teologi sukses begitu. Nah, makanya di gereja-gereja semacam itu kan banyak orang kaya datang karena mereka mendapat pembenaran dari kekayaan yang mereka punya, dan mereka merasa merasa saya sudah benar gitu. Nah itu di teologi Kristen. Kalau di India kuno dalam agama Buddha atau agama Hindu, mereka percaya karma. Nah orang miskin itu kemungkinan karena karma buruk gitu. Kalau kamu lahir dalam keluarga Brahmana, itu artinya kamu dulu dalam kehidupan yang dulu itu kamu karmanya bagus. Tapi kalau kamu lahir di kasta Sudra atau di luar kasta, orang-orang Dalit itu orang-orang yang tidak boleh bahkan disentuh orang, yang harga dirinya bahkan tidak lebih dari binatang. Nah itu karena karma buruk. Nah itu kepercayaan ya, kepercayaan orang Hindu dan orang Buddha semacam itu. Oke, jadi kenapa hidup sederhana itu tidak miskin? Karena miskin menderita. Nah, tetapi juga tidak kaya. Kita tidak mau kaya. Karena apa? Karena kaya itu sebenarnya merusak. Nah, merusaknya bagaimana? Ada tiga hal ya. Yang pertama, kekayaan itu merusak alam. Kemudian yang kedua, merusak orang lain. Dan yang ketiga, merusak diri sendiri. Yang merusak alam. Kenapa kekayaan bisa merusak alam? Sebenarnya kekayaan itu, kekayaan yang kita punya sekarang dalam bentuk uang misalnya ya, itu semua berasal dari sumber daya alam. Dari sumber daya alam. Nah, semakin banyak uang yang kita punya, itu sebenarnya semakin banyak sumber daya alam yang kita keruk secara tidak langsung seperti itu. Misalnya contoh ya, contoh kecil. Kalau kita membuka ladang 1 hektar gitu, maka sebenarnya kita juga merusak hutan selebar 1 hektar. Ada berapa puluh kayu yang kemudian kita tebang, dan kemudian kita bakar, dan kemudian itu menyebabkan pemanasan global sekian gitu ya. Nah, itu sedikit. Tapi kalau kita punya ladang seluas misalnya 100 hektar, maka ya kita merusak 100 kali dari 1 hektar tadi gitu. Jadi sebenarnya semakin besar income seseorang, itu semakin besar kerusakan alam yang disebabkan. Mungkin bukan oleh dirinya secara langsung, tetapi ya oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kekayaan yang dia punya. Karena kegiatan ekonomi sekarang sangat kompleks ya. Nah juga dengan konsumsi. Nah ini ada sebuah kutipan ya. Sebuah lembaga penelitian Oxfam tahun 2015 ya, bukan 10.015. Melaporkan bahwa 10 orang terkaya di dunia bertanggung jawab atas separuh dari emisi karbon yang dihasilkan manusia. Ini terjadi melalui gaya hidup mereka yang super mewah, seperti misalnya mereka ya pakai jet-jet pribadi, mobil-mobil mewah yang cc-nya besar, kemudian rumah-rumah mewah yang membutuhkan banyak energi dan lain-lain. Jadi konsumsi mereka juga merusak alam. Bahkan ada seorang guru, seorang mistik yang mengatakan, orang yang paling menyelamatkan bumi, isu sekarang ya, kerusakan lingkungan, global warming, orang yang paling menyelamatkan bumi sebenarnya adalah orang-orang yang paling gagal di dunia ini. Seperti misalnya ya, para gelandangan dan lain. Mereka sama sekali tidak merusak bumi. Tetapi orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang paling sukses di dunia ini, mereka lah yang sebenarnya merusak bumi. Dengan pekerjaan, dengan konsumsi yang mereka lakukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian merusak orang lain juga. Merusak orang lain kenapa? Karena sifat kekayaan ya, sifat kekayaan itu ini ada satu kutipan, saya baca saja. Orang boleh saja memiliki uang
banyak di bank atau tanah yang luas. Tapi kalau dia makan atau berpenampilan biasa saja, orang tidak akan tahu kalau dia seorang yang kaya. Tapi sebaliknya, walaupun seorang tidak punya uang, tetapi tampil dengan barang-barang bermerek, maka orang akan melihat dia sebagai orang kaya. Jadi kenyataannya adalah bukan kekayaan yang tersembunyi yang bisa mendatangkan kepuasan dan tepuk tangan orang, tetapi kekayaan yang ditampilkan di depan banyak orang. Jadi kekayaan selalu seperti itu ya, kekayaan yang tersembunyi, yang ada di, yang misalnya ada di bank, atau misalnya berupa ternak yang tidak bisa kita bawa kemana-mana, itu seakan-akan nggak berarti gitu loh. Nggak berarti, karena orang tidak tahu. Tetapi kekayaan yang bisa ditampilkan melalui barang-barang simbolik, misalnya melalui barang-barang mewah yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, kita baru bisa mendapatkan penghargaan dari orang. Nah, sifat kekayaan semacam itu. Makanya ketika orang punya banyak uang, mereka selalu mengkonsumsi barang-barang mewah. Nah, terus apa hubungannya dengan merusak orang lain? Merusak orang lain karena dengan melihat itu, orang-orang lain, terutama orang-orang miskin, orang-orang di bawah mereka ya secara ekonomi, mereka jadi pingin gitu, pingin dan kemudian berusaha untuk meniru. Maka lahirlah apa yang disebut sebagai praktek lifestyling, bergaya hidup mewah. Nah, orang-orang miskin berusaha untuk juga mengkonsumsi apa yang mereka konsumsi. Mereka berusaha untuk beli baju bermerek, mereka berusaha untuk beli handphone terbaru begitu. Yang mana menurut penelitian yang dulu saya lakukan, itu menyebabkan 4 masalah. Yang pertama, mereka bisa terjerat hutang konsumtif. Kemudian yang kedua, mereka kadang-kadang terlihat dalam kejahatan. Kalau orang di atas punya jabatan korupsi, kalau orang-orang di bawah mereka bisa jadi begal dan lain-lain. Kemudian untuk anak-anak remaja putri, banyak sekali yang jatuh dalam prostitusi. Atau bahkan ini seperti tidak masuk akal, tetapi banyak kasus mereka bunuh diri, sampai bunuh diri karena ingin mendapatkan barang-barang itu, tetapi misalnya orang tuanya tidak bisa membelikan. Kemudian juga bisa merusak diri sendiri. Dengan apa? Kalau kita melihat kesombongan sebagai suatu bahaya, maka bisa saja orang sombong. Dan kemudian juga penuh rasa khawatir. Orang kalau memiliki barang banyak, karena mereka tidak bisa melihatnya senantiasa kan, mungkin ditaruh di mana gitu, akan ada rasa khawatir. Dan itu benar-benar terjadi. Dan rasa khawatir itu tidak enak. Oke, jadi ini yang saya maksud dengan kaya merusak. Maka kaya sebenarnya bukan hidup yang ideal, bukan standar hidup yang ideal. Yang ideal adalah sederhana. Nah, sekarang tantangan hidup sederhana. Orang sudah tahu hidup sederhana semacam ini, oh bagus. Tetapi apakah dipraktekkan dengan mudah? Ada banyak tantangannya. Tantangannya adalah yang pertama, orang yang hidup sederhana itu sering disalahpahami sebagai orang miskin. Dan orang miskin image-nya nggak bagus kan tadi. Kita sudah lihat ya, image-nya nggak bagus. Karena orang sederhana itu kan tampil biasa ya, biasa aja gitu. Baju biasa, celana biasa, handphone juga biasa aja. Kendaraan juga biasa, semuanya biasa. Nggak ada yang istimewa gitu. Maka kadang-kadang disalahpahami sebagai orang miskin. Itu salah satu tantangan sendiri, karena biasanya orang nggak suka ya dikelompokkan dalam kelompok itu, kalau misalnya dia bukan dalam kelompok itu. Orang miskin sendiri sebenarnya nggak mau gitu dikatakan orang miskin ya kan, karena memang orang miskin dalam masyarakat kita itu punya image yang nggak bagus seperti saya terangkan di atas. Walaupun itu belum sepenuhnya benar ya, belum tentu sepenuhnya benar. Yang kedua, hidup sederhana menjadi sulit karena sifat manusia sebenarnya ingin menjadi nomor satu, selalu ingin menjadi nomor satu dalam segala hal, dalam karir, dalam perlombaan dengan tetangga, gitu, dalam hal ekonomi, kita ingin menjadi yang nomor satu. Orang
tetangga kita bangun rumah, kita ingin juga bangun rumah. Tetangga kita barusan beli motor, kita juga ingin beli motor. Kan selalu seperti itu. Dan itu memang sifat manusia. Sangat sulit untuk dihilangkan. Nah, hidup sederhana itu membatasi itu, nggak membolehkan itu. Maka itu menjadi sulit gitu. Kemudian yang ketiga, godaan barang-barang simbolik. Nah, barang-barang simbolik itu seperti yang saya sebut di atas ya. Jadi sebenarnya ada dua macam barang yang dijual di pasar yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah barang-barang yang memiliki use value atau nilai guna. Jadi ada nilai guna, kemudian ada symbolic value atau nilai simbolik begitu, nilai simbolik. Kalau misalnya kita bicara kendaraan ya, kendaraan itu use value-nya adalah sebagai alat transportasi. Tetapi sebagai symbolic value, dia adalah barang yang bisa menggambarkan prestis seseorang atau kekayaan seseorang. Jadi sama-sama misalnya motor, antara motor satu yang 100 cc dengan yang 250 cc itu beda. Secara use value-nya sama sebagai alat transportasi, tapi secara symbolic value-nya beda. Kalau 100 cc itu, kalau kita naik motor bebek 100 cc, wah orang biasa aja gitu, orang miskin misalnya begitu. Tapi kalau kita naik 200 cc, orang langsung tahu, oh ini minimal ya orang banyak duit. Nah, begitu. Nah, barang-barang semacam itu banyak bertebaran, mulai dari handphone, baju, dan lain-lain. Semuanya itu punya symbolic value. Dan semuanya itu bisa didapat dengan agak mudah sekarang. Ya, misalnya dengan kredit, macam-macam. Dan kita akhirnya tergoda untuk membeli barang-barang itu. Karena symbolic value itu akan mengantarkan kita menjadi seakan-akan ya orang kaya, walaupun kita mungkin bukan orang kaya. Oke. Tantangan yang berikutnya adalah sebagai jalan hidup, hidup sederhana itu belum memiliki infrastruktur yang jelas menurut saya. Tidak ada goal yang jelas. Goalnya apa gitu? Kalau hidup konsumeris, materialis kan goalnya jelas. Kita ingin menaklukkan dunia, kita ingin memiliki semuanya gitu. Memiliki satu desa, memiliki satu negara, bahkan memiliki satu bumi ini. Bahkan itu nggak cukup. Kita ingin memiliki planet-planet yang lain. Seperti Elon Musk. Baru saja mau pergi ke Mars. Gitu. Itu kan jelas sekali ya. Goal-nya ada di sana dan kita terus dengan percaya diri menuju ke sana. Tetapi gaya hidup sederhana seperti nggak ada goal-nya. Goal-nya apa gitu? Kita berhenti sampai di sini, apakah sudah selesai? Nah, gitu. Tentu itu masih harus ditemukan oleh orang. Kalau menurut saya sih goalnya ya, hidup itu ya. Tidak untuk memiliki segala sesuatu, tetapi untuk menikmati. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki cukup, ya goalnya adalah menikmati hidup ini, begitu. Yaitu dengan menjalankan apa yang menyenangkan bagi kita. Kita punya hobi apa gitu. Kemudian tidak ada institusi pendukung atau sarana ekspresi yang jelas, seperti misalnya pendidikan, komunitas, dan lain-lain. Gaya hidup sederhana belum memiliki semuanya itu. Seperti yang dimiliki oleh gaya hidup modern, konsumeris yang ada sekarang. Kemudian, banyak gerakan simple living seperti yang saya sebut di atas tadi, yang pertama-tama itu, masih bersifat eksperimen. Jadi bentuknya belum jelas. Semuanya masih mendefinisikan simple living itu ini menurut pengalaman dan praktek mereka sendiri-sendiri. Walaupun sebenarnya gaya hidup sederhana ada juga yang sudah mapan dari dulu. Misalnya kalau kita lihat komunitas Amis di Amerika Serikat, itu kan mereka menjalani gaya hidup sederhana dan itu sudah mapan sampai sekarang. Juga kalau di Indonesia ada masyarakat Baduy dan lain-lain. Tetapi gerakan-gerakan modern itu hampir semuanya masih bersifat eksperimen. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir ya, sebelum kita masuk diskusi. Bagaimana kita bisa menjadi sederhana dengan segala tantangan itu? Tantangannya berat, kita tahu hidup sederhana bagus, tapi tantangannya sulit. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya kekuatan untuk menerapkan itu? Menurut saya ada tiga hal. Yang pertama adalah kita mengetahui
the true nature of thing. Jadi kita mengetahui sifat sebenarnya dari benda-benda atau dari dunia. Dari dunia. Sebenarnya dunia itu apa sih sebenarnya gitu. Ini bukan hal yang mudah ya kita masuk ke situ. Tetapi sebagai pengetahuan awal saja, kita bisa sebut di sini. Yang pertama misalnya kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 19 dikatakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi sifat sebenarnya dari harta kekayaan di bumi itu kita mesti tahu bahwa itu sangat rapuh, ya, sangat rapuh, tidak kekal. Bahkan ngengat, karat bisa merusaknya. Itu kata Yesus ya. Pencuri bisa membongkarnya. Kita misalnya 10 tahun kerja keras begitu, bisa saja hilang dalam sekejap. Bisa saja karena terjadi misalnya bencana alam. Kita bangun rumah yang bagus macam-macam, kemudian bencana alam misalnya banjir atau gempa bumi hancur begitu saja dalam sekejap. Atau kita punya ini itu kemudian ada pencuri datang atau apa. Artinya harta benda dunia itu tidak tetap. Itu adalah sifat yang sebenarnya. Kita harus menyadari itu. Dan Yesus mengajarkan itu, berusaha menyadarkan kita mengenai itu. Itu dari ajaran Kristen. Dari ajaran Buddha, itu ada doktrin mengenai the true nature of thing, yaitu ada anicca, ada dukkha, ada anatta. Anicca, bahwa semua hal di dunia ini bersifat impermanence, artinya tidak kekal, pasti berubah, pasti berlalu begitu. Nah, kemudian ada dukkha. Dukkha atau penderitaan. Kenapa? Kalau kita melekat kepada barang-barang itu yang sebenarnya tidak kekal, yang suatu saat akan hilang, kita akan menderita. Jadi kalau kita begitu mencintai harta kita, rumah kita misalnya, terus suatu saat rumah kita kena bencana alam hancur, kita akan bersedih, ya kan? Dan itu berlaku untuk semua hal, Kemudian ada anatta, bahwa semuanya tidak kekal karena semuanya impermanence, maka tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa tetap, semuanya pasti akan berubah. Nah, itu the true nature of thing. Kita harus menyadari itu. Yang kedua adalah the true nature of life, atau sifat sebenarnya dari hidup. Hidup itu seperti apa? Nah, ini kita belajar dari Yesus juga. Lukas 12 ayat 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Ini perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh ya. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya. Nah, jadi apa sifat sebenarnya dari hidup? Sifat sebenarnya dari hidup jelas bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Suatu saat kita akan mati, ya kan? Ini semua orang tahu, tetapi pengetahuan itu seperti tidak merasuk dalam hidupnya gitu. Jadi seakan-akan mereka itu menjalani hidupnya seolah-olah hidup tidak akan pernah berakhir. Maka mereka bekerja terus-menerus mengumpulkan banyak harta. Padahal ketika hartanya berkumpul, umurnya semakin berkurang. Dan pada akhirnya dia mati. Dan ketika mati, harta itu untuk siapa gitu. Nah, kalau kita menyadari ini, bahwa hidup kita itu terbatas waktunya, tentu kita akan lebih bijak kan? Kita hidup misalnya 80 tahun. Dalam 80 tahun hidup itu, kita memerlukan seberapa banyak sih sumber daya, uang dan lain-lain. Ya kita cukup mencari sampai di situ. Tidak sampai berlebih-lebihan, sampai akhirnya kita harus meninggal, dan itu masih tersisa sangat banyak. Dan kemudian menjadi rebutan. Rebutan dari anak-anak yang mewarisi harta kita. Seperti yang di Sinarmas itu. Oke, kemudian yang ketiga,
kita harus bisa mempraktekkan atau apa yang saya sebut sebagai spiritualitas menjadi orang biasa. Dalam Matius 20 ayat 28 disebutkan begini, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sifat manusia adalah ingin menjadi yang nomor satu, menjadi yang terbaik, menjadi yang paling sukses, dan lain-lain. Nah, ketika sifat manusia itu masih melekat dalam diri kita, kita tidak akan bisa menjadi sederhana atau mengadopsi gaya hidup sederhana. Karena itu, kita harus menerapkan yang saya sebut di sini, spiritualitas menjadi orang biasa. Bahwa sebenarnya kita itu menyadari diri kita itu biasa aja gitu loh. Manusia itu biasa aja. Kita itu tidak hebat gitu loh. Kita itu biasa aja. Dan seharusnya kita menjadi biasa seperti yang dikatakan Yesus. Menjadi hamba, menjadi pelayan. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, maka kita akan punya kekuatan untuk mengadopsi gaya hidup sederhana. Oke, ya saya pikir itu. Kemudian sebagai kesimpulan, saya bisa bilang begini. Gaya hidup sederhana itu bagus. Tetapi kalau kita memaksakan untuk menjalaninya tanpa punya dasar-dasar pengetahuan yang pas, yang saya sebut di sini sebagai 3 ini, gaya hidup sederhana akan menjadi sesuatu yang menyulitkan kita atau membuat kita menderita, justru menderita. Sebenarnya gaya hidup sederhana itu gaya hidup yang bisa membuat kita bahagia. Tetapi kalau kita tidak memiliki ini, ketiga hal ini, hidup sederhana membuat kita justru menderita. Maka kita harus berusaha katakanlah menguasai ini dulu, yang 3 ini. Baru kita bisa menjalani hidup sederhana dengan mudah, dengan sangat ringan, dan melahirkan kebahagiaan. Oke, demikian Mas Ferry ya. Terima kasih.